Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Mari kita bersyukur kepada Allah seraya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum bapak dan kaum ibu jamaah salat subuh Masjid Nurul Ikhlas sekalian, mari kita lanjutkan kajian rutin kita pada subuh ini, Ali Imran ayat 164. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasula. Allah telah mengkaruniakan kepada orang beriman ketika Allah mengutus rasul min anfusihim, dari kalangan mereka, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Rasul itu membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan mereka, mengajarkan mereka kitab dan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan sebelumnya manusia berada pada kesesatan yang nyata. Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini adalah karunia yang sangat besar bagi seluruh umat manusia. Dapat kita bandingkan bagaimana kehidupan bangsa jahiliyah, bangsa Arab jahiliyah sebelum Nabi diutus. Perang saudara berkepanjangan, tak ada damainya. Yang mereka kejar murni kehidupan dunia. Bagi mereka keberadaan anak perempuan adalah aib yang harusnya mendapat kasih sayang, tapi di antara mereka ada yang mengubur anak perempuan dalam keadaan hidup dengan alasan takut malu dan takut tidak mampu memberi nafkah makannya. Dan itu sangat bertentangan dengan hati nurani manusia. Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berubah budaya, adat, kebiasaan Arab dari jahiliyah menjadi Islamiyah, dan sinar Islam itu sampai kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ada lagi yang sangat patut disyukuri dari diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Muhammad utusan itu adalah dari kalangan manusia sendiri. Bayangkan seandainya Nabi yang diutus Allah itu dari kalangan malaikat, disuruhnya kita sholat, disuruhnya kita berpuasa, padahal kita butuh makan, kita butuh tidur, sedangkan dia tidak butuh. Itu payah mencontohnya. Ini yang diutus Allah adalah manusia untuk dicontoh oleh manusia. Kesempurnaan Nabi kita, diajarinya kita tentang kepemimpinan, dan dia sendiri seorang pemimpin. Diingatkannya supaya seorang ayah menjadi bapak yang baik, dan dia sendiri adalah bapak bagi anak-anaknya. Maka ia sendiri menjadi contoh yang nyata dari kalangan manusia untuk dicontoh oleh manusia.
Itu karunia yang sangat besar, dan manusianya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa yang apabila malam dia mengantuk, yang apabila tidak makan dia lapar, sama dengan kita. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan malamnya untuk beribadah sampai tumitnya bengkak karena lama berdiri untuk sholat, bukan karena dia tidak mengantuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa di siang hari, Senin dan Kamis terus menerus, dan hari-hari lainnya, bahkan hampir lebih banyak puasanya dibanding tidak puasanya. Bukan karena Rasul tidak lapar, tapi dilakukannya untuk apa? Untuk contoh bagi kita yang ia sendiri adalah manusia biasa. Innama ana basyarum mislukum, saya adalah manusia seperti kamu juga manusia. Seandainya saja ia adalah manusia, tapi manusia luar biasa, itu pun susah kita. Bayangkan kalau karena ia adalah manusia luar biasa, setiap kali mau ketemu harus dibawa dulu benang 7 warna, ayam warna hitam 2 ekor, kemudian susu 10 kaleng, pisang 3 tandan, karena ia manusia luar biasa. Bayangkan susahnya kita untuk bertemu dan punya modal untuk menemuinya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah min anfusihim, dari kalangan manusia sendiri. Alhamdulillah. Apa yang dilakukan Nabi? Yaslu alaihim ayati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah dan membacakan firman itu kepada manusia. Dan firman Allah itu, inilah Al-Quran yang kita pegang. Maka membaca Al-Quran semestinya adalah salah satu bentuk obat rindu kepada Nabi. Mestinya salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Inilah Al-Qur'annya yang ia sampaikan, inilah Al-Qur'annya yang ia baca, tidak ada sedikit pun perubahan. Lalu kita baca sekarang, yang dibacanya dulu kita baca sekarang. Maka mestinya membaca Al-Quran adalah kesenangan, karena di sana ada obat rindu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu dahulu mungkin ada yang tinggal berpisah dengan orang tuanya karena sekolah atau karena tinggal dengan keluarga dekat. Lalu orang tua kita dulu mengirim surat kepada ananda yang tercinta, semoga dalam keadaan sehat walafiat sebagaimana ayah dan bunda di kampung halaman. Surat itu dikirimnya dulu sewaktu kita berumur 13 tahun. Dan sekarang surat itu masih ada di rumah. Saat bapak dan ibu membaca surat itu, dan orang tua yang mengirim surat itu sudah lama tiada misalnya, kira-kira bergetar enggak hati kita membacanya? Terbayangkah kita kepada ayah atau bunda yang dulu bersusah payah membelanjai kita sewaktu kita sekolah, dan surat itu masih ada kita baca hari ini? Rasanya itu akan menjadi pengobat rindu buat almarhum dan almarhumah. Seandainya surat itu masih ada sekarang, itu baru 10, 20 atau 30 tahun yang lalu. Semakin lama surat itu kita simpan, semakin berkesan hati kita saat membacanya di hari ini.
Dan Al-Quran ini disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu. Gemetarkah hati kita membacanya? Kalau tidak gemetar, pasti karena tidak dirasakan saat membacanya. Maka jalan merasakan membaca Al-Quran itu adalah mengerti walaupun sedikit-sedikit terjemahnya, supaya hati kita lebih dekat terhadap Al-Quran itu. Bapak dan Ibu yang berbahagia, Nabi bacakan ayat itu untuk kita. Wa yuzakkihim, kemudian ia tunjukkan kepada kita bagaimana cara mensucikan diri. Bagaimana supaya kita menjadi orang yang mulus perjalanannya menuju kampung yang jauh. Tidaklah ada yang bisa mengetahui mengapa subuh 2 rakaat, mengapa zuhur 4 rakaat. Kalau dipakai akal, zuhur itu kan 4 rakaat padahal kita lagi capek. Subuh itu 2 rakaat padahal kita lagi kuat-kuatnya, pas bangun dari tidur, pas setelah istirahat berpuluh-puluh jam. Tapi mengapa 2 rakaat? Tidak ada di antara kita yang tahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara itu kepada kita. Mudah-mudahan kita melaksanakannya dengan penuh kesungguhan, ketulusan, keikhlasan, dan dari situ kita menjadi lebih lempang hidupnya untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kemudian Rasul ajarkan kita kitab dalam makna tulisan. Kitab yaitu kitab Al-Quran. Kitab yang tertulis ini ada kaitannya dengan pena, dan pena adalah sebutan yang lebih pertama datangnya dibanding yang lain. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Bacalah nama Tuhanmu yang mulia yang mengajari manusia dengan pena. Padahal waktu itu Rasul tidak pernah duduk di bangku sekolah belajar menulis dan membaca, apalagi menggunakan pena. Akan tetapi Rasul sebut pena di dalam Al-Quran. Itu menjadi tanda bahwa Al-Quran ini bukan hasil dari Nabi belajar sekolah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita lihatlah sejarah manusia dari masa ke masa, menjadi iktibar buat kita semua. Sejarah itu didapatnya dari yang tertulis, dari pena. Maka pena adalah pengikat kita dari waktu ke waktu, karena dari pena menjadi tulisan, dari tulisan didapatkan sejarah, lahir ilmu pengetahuan. Maka kita perlu bersungguh-sungguh mencari ilmu pengetahuan itu. Tapi ada yang di atas ilmu pengetahuan yang tertulis dengan pena. Apakah itu? Wal hikmah. Rasul juga mengajarkan kepada kita hal-hal yang tidak terlihat oleh mata, akan tetapi terlihat oleh hati. Alam kubur kalau dilihat dengan mata kepala, ia adalah tanah yang ukurannya kurang lebih sebesar tubuh seseorang. Lalu kalau mata melihatnya, bagaimana mungkin tubuh akan disiksa? Bagaimana mungkin akan didudukkan, ditegakkan pada liang yang terbujur sedemikian rupa? Tapi itu indera mata, itu adalah pandangan mata.
Adapun hati, ia akan menerima. Di dalam hidup di dunia ini ada orang yang jahat, ada orang yang baik, yang kejahatannya terus menerus, berpuluh-puluh orang tak terhitung yang ia aniaya, yang ia buat orang susah, kemudian ia menemui ajalnya dalam keadaan menyusahkan orang, sementara orang yang lain pun menemui ajalnya dalam keadaan disusahkan oleh orang tersebut. Pertanyaannya, apakah mati telah membuat semua itu terputus, tidak ada hitung-menghitung kemudian? Tidak akan mungkin. Maka pasti ada hari pembalasan, ada hari perhitungan, ada saat di mana semua perbuatan yang baik dan yang buruk, sekecil apapun yang pernah ada, ia akan diungkap kembali, dan itu diterima oleh akal dan hati nurani kita. Padahal itu tidak terlihat oleh mata kepala. Dari mana kita dapat tentang itu? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah di atas ilmu ada hikmah, dan hikmah yang paling tinggi nilainya adalah takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu orang yang berilmu, apabila ilmunya adalah ilmu yang benar, ia akan melahirkan hikmah, ia akan mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah karunia besar untuk umat manusia dan untuk kita semua. Kita rindukan Nabi kita, kita perbanyak solawat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga di hari akhir kelak kita berada dalam barisannya dan barisan para sahabat beserta orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Demikian uraian hikmah dari ayat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.